Hai semuanya, hari ini kita akan berbagi 3 resep sarapan simple ya. Yang pertama, di sini ada olahan ketan, sup jagung manis yang super creamy, dan juga tahu lontong. Ini masaknya gampang ya. Di sini saya ada 1 kilogram beras ketan, ini saya sudah cuci bersih. Setelah dicuci bersih, lalu rendam ya ketan menggunakan secukupnya air. Ini saya akan rendam kurang lebih selama 3 jam. Nah oke, setelah 3 jam hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Dia berasnya lebih membesar ataupun medok seperti ini ya. Lalu ini saya akan tiriskan. Setelah ditiriskan, masukkan berasnya ke dalam panci ataupun wajan ya. Oke, ini akan saya masukkan semuanya seperti ini. Lalu saya akan tambahkan dengan 800 ml santan. Ini santannya dari 3 bungkus santan instan ya, dengan ukuran 65 ml. Lalu saya tambahkan air, tambahkan dengan 2 lembar daun pandan, 3 lembar daun salam, dan juga 2 batang serai yang sudah digeprek, 2 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok makan garam. Oke, jika semua bahan dan bumbunya sudah masuk, lalu nyalakan apinya. Masak menggunakan api sedang aja teman-teman ya, sambil terus-terusan diaduk. Ini namanya proses mengaron ya. Oke, ini jangan sampai ditinggal ya, takutnya gosong di bawahnya. Jadi terus sampai diaduk sampai santannya ini benar-benar menyusut. Oke, dan ini santannya sudah mulai mendidih ya, jadi tetap terus kita aduk. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita aduk pelan-pelan aja. Jika sudah sedikit surut seperti ini, nanti teman-teman bisa apinya ya. Nah, jadi nggak terlalu kering banget ya, nanti bakalan hasilnya itu seperti ini. Jika sudah seperti ini, lalu matikan apinya dan tutup agar santannya lebih meresap lagi ke dalam berasnya ya. Diamkan selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, nah ini dia teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini sudah wangi banget. Lalu panaskan pengukus. Jika airnya sudah mendidih, lalu masukkan beras yang tadi sudah dimasak ya. Masukkan aja semuanya. Masukkan beserta dengan bahan-bahan lainnya ya, ada daun pandan, daun salam, agar nanti lebih harum lagi. Oke, jika sudah masuk semua seperti ini, lalu ini akan saya kukus selama kurang lebih 30 menit. Dan setelah 30 menit, ini dia hasilnya, nasinya sudah matang ya, wangi banget. Ini sudah bisa dimakan ya teman-teman ya. Rasanya ini udah pas garamnya, agak sedikit manis, dan juga wangi aroma dari daun pandan, daun salam, dan juga serai. Oke, ini saya akan angkat. Nah, setelah diangkat teman-teman bisa penyajiannya dengan berbagai macam ya. Mau dimakan langsung pakai piring juga monggo silakan. Di sini saya membungkus ketannya dengan daun pisang seperti ini. Lalu saya tambahkan dengan 1 sendok makan abon sapi ya. Lipat ujung daunnya seperti ini. Oke, di sisi sebelahnya kita rapihkan ya, lalu lipat kembali. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Cantik kan? Jadi semangat untuk sarapan paginya. Ini rasanya itu pulen banget ya, ditambah lagi dengan gurihnya dari abon sapi. Ini cocok banget ya dijadikan menu sarapan istimewa, karena jarang-jarang lo bisa makan ketan seperti ini. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Selamat mencoba, semoga video saya ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum. Di sini saya menggunakan 3 buah jagung manis ya. Yang pertama, sisir semua jagungnya. Terlebih dahulu jagungnya dicuci bersih ya teman-teman ya.
Oke, kita sisir jagungnya seperti ini. Dia akan mental-mental ya yang pastinya. Dan jika semua jagungnya sudah disisir seperti ini, saya akan bagi menjadi dua bagian ya. Separuh akan saya blender dan separuh lagi utuh ya. Jadi jagung pipil seperti itu. Dan untuk separuhnya ini akan saya blender. Masukkan aja ke dalam blender seperti ini. Oke, lalu saya tambahkan dengan 700 ml air. Oke, jika air dan jagung sudah masuk seperti ini, lalu haluskan. Setelah jagung dihaluskan, saring ke dalam panci seperti ini ya. Ini wajib banget disaring ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti untuk supnya itu teksturnya lembut, nggak ada ampas-ampasnya gitu ya. Ampas dari jagung yang dihaluskan. Oke, kita saring seperti ini. Dan untuk ampasnya ini jangan dimasukkan ya. Dan oke, untuk jagungnya sudah disaring seperti ini. Lalu masukkan separuh dari jagung yang sudah diperitilin tadi ya. Tambahkan dengan secumput garam dan juga 5 sendok makan gula pasir. Tambahkan dengan 1 bungkus santan instan dengan ukuran 65 ml. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Aduk-aduk ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa nyalakan apinya. Untuk memasaknya ini sambil diaduk-aduk ya, agar nanti santannya tidak pecah. Oke, karena ini supnya belum terlalu panas, jadi di sini saya akan menyiapkan bahan lainnya. Saya menggunakan 5 sendok makan tepung beras. Lalu saya tambahkan dengan secukupnya air, larutkan tepung beras ya. Seperti ini. Jika tepung beras sudah larut, lalu sisihkan. Oke, ini kita akan masak sampai jagungnya matang ya teman-teman ya, kurang lebih selama 5 menit aja ya, nggak terlalu lama. Oke, hasilnya itu seperti ini teman-teman ya. Teksturnya itu benar-benar encer, tapi aromanya itu wangi banget ya. Setelah jagungnya sudah matang seperti ini dan sudah mendidih, benar-benar mendidih ya, jagungnya pun sudah matang. Sekarang kita akan masukkan larutan tepung berasnya. Aduk-aduk terlebih dahulu ya sebelum dimasukkan. Oke, masukkan aja perlahan sambil diaduk-aduk seperti ini agar kental merata ya. Oke, jika sudah tepungnya masuk semua seperti ini, diaduk-aduk. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Bubur jagungnya ini sedikit mengental ya. Dan di sini teman-teman bisa koreksi rasanya. Jika kurang manis bisa ditambahkan gula, kurang sedikit asin juga bisa ditambahkan dengan garam ya. Semua tergantung selera masing-masing. Dan ini sudah mengental, jagungnya pun sudah matang. Jadi sarapan kita hari ini sup jagung manisnya siap untuk dihidangkan. Masaknya simple banget kan teman-teman. Dijamin ini anak-anak pasti suka banget. Dan oke, ini akan saya siapkan ke dalam mangkok saji seperti ini. Nah, ini cocok banget ya dimakan dengan roti tawar. Itu bisa ya, dipotong-potong roti tawarnya lalu masukkan ke dalam sup jagungnya. Dan yang pasti bisa mengenyangkan ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya sup jagung saya hari ini. Yang pertama, di sini saya akan menggoreng 500 gram kacang tanah. Ini kacang tanahnya saya sudah cuci bersih ya. Goreng dengan api kecil aja. Dan juga menggunakan secukupnya minyak ya. Lalu jika warnanya sudah sedikit kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Untuk menggoreng kacang ini sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi nggak nunggu kacang ini menghitam di dalam panci ataupun wajan, karena kacangnya ada proses memasaknya ya di luar wajan. Jadi jika sudah berwarna kecoklat seperti ini, angkat dan tiriskan.
Lalu di sini saya akan menggoreng bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai merah keriting dan juga bawang putih. Nanti saya akan sertakan di deskripsi box ya. Dan ini untuk bumbunya goreng sampai bumbunya sedikit layu sambil diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman ya, agar cabenya tidak meletus-letus. Ini cabenya bisa sedikit dibelah ya, agar tidak meletus-meletus saat digoreng. Jika rasa cabenya ataupun semua bumbunya sudah sedikit layu seperti ini, lalu angkat dan tiriskan. Oke, jika sudah diangkat dan tiriskan seperti ini, sekarang kita akan menyiapkan ya, membuat saus bumbu kacangnya. Masukkan semua bumbu yang sudah digoreng tadi, tambahkan dengan 1 sendok teh terasi dan juga masukkan semua kacang yang sudah digoreng. Ini kacangnya udah dingin ya teman-teman ya. Oke, masukkan semua seperti ini. Lalu saya akan menambahkan air sebanyak 500 ml air. Masukkan aja semua seperti ini dan haluskan. Setelah dihaluskan seperti ini, lalu masukkan bumbu kacang yang sudah di blender ke dalam panci ataupun wajan. Di sini wajannya bekas tadi saya menggoreng bumbu dan juga kacangnya ya teman-teman ya. Masukkan semua bumbu kacangnya. Oke, lalu tambahkan dengan 200 ml air ya. Ini airnya saya ambil dari bekas blendernya. Nah seperti ini, jadi totalnya saya menggunakan 700 ml air ya, sekaligus untuk menghaluskan kacang tadi. Oke, aduk-aduk seperti ini. Teman-teman bisa nyalakan kompornya ya. Dan untuk bumbu tambahannya ada 1 munjung gula pasir, tambahkan dengan setengah sendok makan garam dan juga 150 gram gula merah yang sudah disisir. Dan di sini saya menggunakan 1 sendok asam jawa, lalu saya tambahkan dengan 5 sendok makan air. Larutkan asam jawanya dan masukkan. Oke, kita masukkan semua seperti ini, aduk-aduk kembali. Oke, sambil diaduk-aduk seperti ini, saya menambahkan secukupnya kecap manis ya. Terlebih dahulu nanti saya akan tambahkan kurang lebih 5-4 sendok makan kecap manis ya. Untuk kecap manisnya di sini saya menggunakan kecap manis Bango. Masukkan aja semua. Nah, nanti saat mau dimatikan apinya, teman-teman bisa koreksi rasanya kembali ya. Di sini saya menggunakan 4 sendok makan dulu. Oke, kecap sudah masuk, semua bumbu-bumbunya udah masuk. Aduk-aduk kembali hingga nanti kita tunggu saus kacangnya ini mendidih ya. Oke, jika sudah mendidih seperti ini, jangan lupa tambahkan dengan 3 lembar daun salam sambil diaduk-aduk. Oke, kita akan masak, gunakan api sedang aja ya, masak hingga bumbu kacangnya sedikit mengental. Jangan terlalu kental ya teman-teman ya, karena nanti bumbu kacang ini kalau sudah dingin dia akan tambah mengental lagi. Jadi, nah ini dia, ini tidak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental seperti ini. Dan ini rasanya tuh udah pas banget ya, udah saya tambahkan garam. Kalau umpama semua tergantung selera masing-masing ya, kalau kurang garam bisa ditambahkan ataupun asam kurang ditambahkan. Nah, seperti itu, lalu matikan apinya dan kita akan menyiapkan bahan-bahan lainnya. Di sini saya akan goreng tahu karena ini ketupat tahu ya ataupun lontong tahu. Di sini saya goreng tahu sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Jika tahunya sudah garing dan berwarna kecoklatan, ini saya akan angkat dan tiriskan.
Dan untuk tahunya sudah diangkat ya, dan untuk bumbu tambahannya ataupun bahan lainnya di sini saya ada toge kurang lebih 300 gram. Ini tidak saya rebus ya, saya akan rendam menggunakan air panas seperti ini. Saya akan rendam kurang lebih selama 2 menit. Oke, ini siram dengan air panas dan diamkan selama 2 menit. Setelah 22 menit nanti bisa ditiriskan ya. Oke, sekarang kita akan meracik lontong tahunya. Ini saya menggunakan lontong. Untuk resep lontongnya nanti saya akan masukkan di deskripsi box ya teman-teman ya. Ini lontong buatan sendiri. Ini rasanya tuh enak ya, lembut, nggak keras sama sekali. Dan siapkan beberapa potongan lontong sesuai selera masing-masing, berapa banyak yang mau dimakan ya. Dan tambahkan dengan potongan tahu tadi yang sudah digoreng ya. Oke, tambahkan secukupnya aja. Oke, jika tahu sudah masuk, lalu tambahkan dengan 1 sendok makan toge yang tadi kita sudah rendam dengan air panas. Dan untuk bahan lainnya di sini saya tambahkan dengan irisan tomat. Kalau teman-teman mau tambahan kentang juga monggo silahkan ya. Lalu saya siram dengan saus kacang yang tadi sudah dibuat. Nah, ini hasilnya saus kacangnya lebih kental ya. Tadi masaknya nggak terlalu kental, tapi kalau sudah dingin dia akan mengental. Dan teman-teman bisa tambahkan dengan kecap manis di sini. Dan kalaupun ada kerupuk, teman-teman bisa tambahkan kerupuk ya agar lebih mantap lagi menu hari ini. Dan ini dia teman-teman ya, menu simple saya. Ini cocok banget ya dijadikan sarapan dan juga makan malam. Nah, ini biasanya kalau beli ngantri ya, tapi sekarang kita bisa buat sendiri. Buatnya juga simple, rasanya juga enak, pokoknya top banget deh.